Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Universitas Muhammadiyah Purwokerto, saya R. Priyo Adi Kusmono, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi pendidikan matematika dengan nomor induk mahasiswa 2201660087 dengan nomor UKG 2015 01004836. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktek mengajar di SMK Negeri 1 Binangun dengan materi ukuran pemusatan data, khususnya untuk data tunggal pada kelas 10 TKR 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, silakan Ketua Kelas Mas Abad dipimpin berdoa. Berlucu, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk mengawali seperti kebiasaan SMK Negeri 1 Binangun, kita teriakan yel-yel terlebih dahulu. Siap ya? Ya. Ya, semangat. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Binangun Bisa saya. Kang Sabina. Siap. Santun, kembali, aktif, produktif. Abita. Aku bangga Indonesia tanah airku. Sebelumnya saya akan cek presensi. Ini ada 2 kursi yang kosong. Yang tidak berangkat atas nama siapanya? Auji. Satunya lagi? Auji dan Ainu. Ada keterangan? Tidak ada. Berarti alfa ya. Untuk kalian ketika tidak berangkat sekolah, harap memberikan keterangan, bisa melalui surat izin atau bisa WA kepada wali kelas masing-masing. Kalau kalian berarti wali kelasnya ke Pak Priyo ya? Siapa Pak Priyo? Ya saya sendiri. Jadi wajib WA. Karena kalau tidak WA maka akan di alfa. Ya. Kita di dalam praktek kurikulum merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Kita harus sering menjaga lingkungan sekitar. Salah satunya adalah lingkungan kelas, tentang kebersihan. Ya. Kemudian kita juga sudah kerjasama dengan Daihatsu. Mobil atau motor kalau Daihatsu? Mobil. Di sana ada yang namanya budaya industri. Salah satunya adalah menjaga kebersihan kelas. Kelas harus bersih, harus rapi. Maka silakan cek terlebih dahulu, pastikan di sekitar tempat duduk kalian tidak ada sampah. Dicek coba di bawahnya atau mungkin laci itu ada sampah, silakan dibuang saja. Ada sampah? Di lantai mungkin ada sampah? Tidak ada. Ya alhamdulillah. Berarti ini kelasnya sudah bersih, harap dipertahankan. Ya, karena kalau suasananya seperti ini sudah bersih kan nyaman untuk belajar. Kita hari ini akan mempelajari materi statistika, melanjutkan materi sebelumnya. Ya, hari ini adalah materinya tentang ukuran pemusatan data terkait mean, median, dan modus untuk data tunggal. Kita ketika belajar itu harus mengetahui tujuan. Buat apa sih kita belajar? Kan seperti itu. Ya. Jadi dalam dunia nyata, misalnya kalian kerja di Badan Pusat Statistika (BPS), biasanya juga akan
sensus. Nah, ya, sensus penduduk, mendata. Jadi materi-materi ini statistika akan bermanfaat ke sana. Kalian kalau sekolah benar, nanti lulus mendapatkan nilai yang baik pula, maka kalian bisa kuliah atau bisa bekerja sesuai dengan pekerjaan yang kalian idam-idamkan. Ya. Jadi ada seorang yang bijaksana mengatakan bahwa tujuan kita sekolah adalah untuk memperpandai diri, untuk meningkatkan kualitas diri. Setidaknya dengan kita sekolah akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, meraih kesuksesan masa depan. Itulah pentingnya pendidikan. Kalian bisa lihat di papan sini sudah ada Google site atau situs dari Google dengan materi statistika. Kalian juga bisa mengakses lewat link yang sudah saya berikan. Ini sifatnya online, ya, bisa diakses kapanpun, dimanapun, di rumah juga boleh. Kita mulai, ini bab statistika. Di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya CP, capaian pembelajaran. Ini kalau dilihat panjang ya, bisa kalian baca sendiri nanti. Intinya itu adalah materi yang harus kalian peroleh, yang bisa kalian capai. Di akhir fase E, peserta didik dan seterusnya ya, sampai dengan peserta didik dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian tersebut. Mereka menyelidiki konsep dari kejadian saling bebas, saling lepas, dan menentukan peluangnya. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran. Ya, sambil kalian baca, intinya bahwa hari ini kita akan belajar materi statistika untuk materi median modus, ukuran pemusatan data. Tujuannya yang pertama, bisa kalian lihat di depan sana, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan nilai median modus data tunggal dengan benar. Ya, jadi kalau menentukan median modus itu harus benar, jangan salah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan data median modus dengan tepat setelah menganalisis data pada pemaparan materi melalui Google Sheet. Google Sheet ini, jadi nanti akan kita paparkan materinya. Kita masuk ke materi pembelajaran. Ukuran pemusatan data. Statistika kita kan identik dengan yang namanya data. Ya. Di sini dari setiap kumpulan data itu ada 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut. Yaitu ada yang namanya rataan. Ada yang mengatakan rataan, ada yang mengatakan rata-rata, gitu. Nama lainnya adalah mean. Ini istilah yang akan kita pakai, mean. Kemudian median dan modus. Median itu adalah nilai tengah, sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ya. Ketiga nilai ini dikenal dengan ukuran pemusatan data. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu mean. Ini ya, mean yang nomor 1. Mean atau rataan hitung suatu data adalah jumlah semua datum. Datum itu berarti yang menyusun data, karena data terdiri atas beberapa datum. Ya, ini kemarin sudah kita bahas. Dan tidak harus diurutkan dari yang kecil menuju yang besar, tidak harus diurutkan. Mean atau itu ada huruf X, di atasnya ada garis coret, bacanya apa ya? X bar. Nah, sama dengan sigma XI dibagi N. Sigma XI berarti adalah jumlah dari datum. Ya, XI itu berarti datum ke 1 sampai dengan ke N, sesuai dengan banyaknya datum yang ada. Itu keterangannya sudah ada, bisa kalian lihat sendiri. Ya. Kemudian ada contoh, diketahui ada tinggi badan siswi kelas 10 TKR 1 ya, 155 dan seterusnya sampai 160. Carilah rata hitungnya. Mencari rata hitung atau mencari apa nama lainnya? Mean.
Bisa kalian lihat juga pembahasannya. Dari data tersebut kalian lihat datumnya ya, dari 155 dan seterusnya. N-nya ada 7. Kalau dihitung N-nya ada 7. Dimasukkan ke rumus, tinggal kalian hitung yang teliti, ketemunya 159,4 ya, 159,4. Jadi sebetulnya materi ini cukup mudah. Intinya semua datum pada data apa ini tinggi badan ini ya, 155 dan seterusnya, tinggal kalian tambahkan saja semuanya, kemudian dibagi dengan banyaknya N, banyaknya datum, yaitu ada 7. Maka ketemu 1116 per 7, hasilnya 159,4. Jadi tinggi badan siswi kelas 10 TKR 1 adalah 159,4. Kira-kira seperti itu ya, untuk menentukan meangnya. Sebelumnya saya tanya ke kalian sebelum kita lanjutkan lagi. Pada awal dulu kita masuk ke materi statistika, data itu terbagi menjadi berapa? 2. Ada yang namanya data apa? Bukan itu yang saya maksud. Ayo. Data tunggal. Satunya lagi data apa? Data kelompok. Ya, ada data tunggal, ada data kelompok. Nah, menurut kalian ini data tunggal atau data kelompok? Kelompok apa tunggal? Tunggal sama kelompok. Bedanya apa sih? Ayo kemarin, ingat-ingat. Simpulkan, ini maksudnya data tunggal apa data kelompok? Data tunggal. Kalau kelompok iya, apakah ada pengelompokan? Tidak ada. Ciri-ciri data yang disediakan dalam kelompok kan kemarin ada dalam bentuk apa? Tabel. Ya, itu sudah terkelompokkan. Ya, sudah dikelompokkan menurut apa namanya kelasnya masing-masing. Ini masih kategori data tunggal. Ya. Kemudian yang selanjutnya pemusatan data yang kedua adalah median. Median nama lainnya apa? Nilai tengah. Median merupakan ukuran atau nilai tengah. Ya, ini kata kuncinya bahwa median adalah nilai tengah. Yang perlu kalian perhatikan dalam menentukan median adalah kalau menentukan mean atau rata-rata, datanya tidak harus diurutkan. Tapi kalau median, data harus diurutkan dari urutan terkecil menuju terbesar. Ya, paling sedikit menuju yang paling banyak harus diurutkan. Setelah urut, maka nanti kalian hitung datumnya ada berapa. Ya, dalam data itu datumnya, ya N-nya itu ada berapa. Kalau misalnya N-nya 7 itu ganjil apa genap? Ganjil. Nah, di sini sudah ada dua keterangan, yaitu menunjukkan untuk yang A itu adalah jika N-nya, datumnya, jumlahnya itu adalah bilangan ganjil. Mediannya adalah X, N ditambah 1 dibagi dengan 2 ya. Ya. Sedangkan jika N-nya merupakan bilangan genap, maka rumusnya beda, yaitu setengah dikalikan dalam kurung X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Ya, jadi beda cara menentukan nilai tengah untuk N atau datum yang ganjil dengan yang genap. Itu rumusnya. Contoh, kalian lihat di bawah itu untuk nomor 1, kalian lihat ini untuk nomor 1, kalau dihitung ada berapa datumnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ganjil apa genap? Ganjil. Nanti kita menggunakan rumus median yang A, yang atas.
Kemudian ukuran pemusatan data yang ketiga atau yang terakhir namanya adalah modus. Nama lain modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ya, bisa kalian lihat di sini. Untuk beberapa soal, data bisa disajikan juga dalam bentuk tabel. Di dalam tabel ada frekuensinya. Maka untuk menentukan modus, dari suatu tabel, kalian bisa melihatnya dari frekuensi. Makanya di sini ada keterangan memiliki frekuensi terbesar. Jadi kata kunci dari modus itu sendiri adalah datum yang sering muncul. Atau kalau dalam hal frekuensi, maka kalian lihat untuk frekuensi yang paling besar. Ya. Ingat sekali lagi, modus adalah datum yang paling sering muncul. Nah, terkait dengan itu, ada jenis-jenis modus. Yang pertama, yaitu namanya unimodal. Modal ini juga istilahnya untuk menggantikan modus sama saja ya. Unimodus boleh, unimodal boleh. Intinya apa? Yaitu data yang hanya memiliki satu modus. Jika memiliki lebih dari satu, yaitu dua modus, namanya adalah bimodal. Bi itu artinya dua. Jadi ketika suatu data memiliki dua modus, namanya adalah bimodal. Kemudian yang C, multimodal. Multi itu apa? Banyak. Berarti kalau multimodal artinya datanya itu memiliki banyak modus. Atau dalam hal ini kita sepakati multimodal berarti yang memiliki modus lebih dari dua. Namun jika dalam satu data, ya, ini ada keterangan tidak terdapat satupun datum yang sering muncul. Ya, tidak satupun. Misalnya ada data tinggi badan dari 10 anak, ternyata tidak ada tinggi badan yang paling sering, semuanya rata, gitu. Maka bisa dikatakan bahwa data tersebut tidak memiliki datum. Tidak memiliki modus. Ya, karena datumnya itu yang muncul sama jumlahnya. Jadi kalian nanti ketika melihat suatu soal dianalisis saja. Andaikan datumnya setelah kalian analisis ternyata jumlahnya sama, semuanya sama, berarti data tersebut tidak memiliki modus. Ini ada dua contoh soal. Untuk soal nomor 1, ada 9 siswa memperoleh nilai ujian sekolah sebagai berikut, 77 dan seterusnya sampai 85. Tentukan modusnya. Ingat, yang namanya modus adalah nilai yang paling sering muncul. Langkah pertama itu harus diurutkan. Data itu diurutkan dari datum terkecil menuju yang terbesar. Kalau dilihat di sini 54, 62 dan seterusnya sampai dengan 90 itu tidak ada nilai, tidak ada datum yang muncul lebih dari satu, semuanya sama ya. Maka ini tidak memiliki modus. Kemudian yang nomor 2, ada 8 buah mobil sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatannya dalam kilometer per jam ini 60, 80, 70 sampai dengan 75. Modusnya berapa? Yang mana? Maka sekali lagi datanya harus diurutkan menjadi 45, 50, 60, 60, 70, 70, 75, 80. Kalau kalian perhatikan di sana ada angka 60 dan 70 yang muncul sama-sama sebanyak 2 kali. Yang lainnya hanya sekali. Artinya untuk contoh soal yang nomor 2 ini modusnya ada berapa? Ada 2, yaitu 60 dan 70. Oke, inilah yang namanya materi ukuran pemusatan data, MEAN, median, dan modus. Ya, jadi sekali lagi MEAN itu artinya adalah nilai rata,
rata. Kalau median apa? Nilai tengah. Dan modus nilai yang paling sering muncul. Setelah saya memberikan pemaparan terkait materi ukuran pemusatan data, kalian setelah ini akan mengerjakan LKPD. Di tangan saya sudah ada LKPD, nanti akan saya bagikan ke kalian, dibagi ke dalam kelompok seperti yang sudah-sudah. Berarti satu kelompok terdiri dari berapa anak? 4. Nah ya, ini saya bagikan satu kelompok satu LKPD. Yang sudah mendapatkan boleh langsung dicek. Kalian isi identitasnya terlebih dahulu seperti yang kemarin. Diberi nama kelas, kelompok, kelas, dan nama anggotanya. Sambil saya pandu dari depan, ya, saya pandu dari depan untuk mengisi identitas LKPD. Untuk bagian yang A, kelompok, sudah jelas nama kelompoknya tadi ya? Ada yang lupa tadi kelompoknya berapa? Ada yang lupa? Ya ada. Kemudian kelas, berarti 10, TKR 1 ke 2? 1. Kemudian anggota kelompok ada 4, silakan tulis nama masing-masing anggota kelompoknya. Untuk yang 3 anak berarti tulis 3-3-nya. Ya, silakan identitasnya ditulis. Terus kemudian kalian lihat masih di halaman yang pertama itu ada tujuan pembelajaran sama persis seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian petunjuk diskusi, ya, diskusikan LKPD yang kalian terima itu dengan teman satu kelompok. Tidak boleh menggunakan bantuan teman yang lainnya, sendiri-sendiri ya, per kelompoknya. Nomor 2, amati permasalahan yang disajikan. Tulis hasil diskusi kalian pada tempat yang tersedia di setiap permasalahan tadi yang ada. Kemudian kalau sudah selesai, maka nanti ada perwakilan yang maju presentasi. Saya harap nanti yang maju presentasi suaranya yang jelas, ya. Intonasinya yang jelas, harus percaya diri. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah alokasi waktu untuk mengerjakan LKPD ini berapa lama? 20 menit. Sampai sini penjelasannya bisa diterima? Kalau bisa silakan 20 menit. Kita mulai dari sekarang. Semuanya wajib berdiskusi. Mulai dari yang nomor 1 paling awal. Soalnya. Nah, ini kan tadi yang saya sampaikan. Ini langsung data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, dari Kabupaten Magelang. Ini resmi mas, bukan dibuat-buat resmi. Jadi silakan dianalisis. Kemudian nanti hasilnya yang hanya menentukan mean dan median. Ayo semuanya diskusi. Tidak boleh ada yang tidur. Ini kalian sedang diskusi, semuanya harus aktif dan akan saya nilai keaktifannya juga dalam bekerja sama di setiap kelompoknya. Usahakan yang rapi. Nah, yang rapi.
semuanya? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Jadi sekarang persiapan untuk maju. Ya, sekali lagi silakan dikirim ke WA group supaya nanti bisa ditampilkan di depan. Dan untuk presensi kali ini adalah giliran kelompok 5, ya, kelompok 5. Jadi nanti kelompoknya Mas Adrian Eka dan kawan-kawan silakan maju untuk mempresentasikan, ya Mas ya. Dan untuk kelompok yang lain tunggu giliran berikutnya. Jadi satu kelompok saja yang maju sudah cukup untuk mewakili. Sudah dikirim WA tadi Mas? Sudah. Silakan semuanya maju, anggotanya 36. Semuanya perhatikan, ini adalah kelompok 5 yang akan presentasi. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan, jadi silakan nanti perkenalan terlebih dahulu ya. Kemudian silakan presentasi mulai dari permasalahan 1 sampai dengan permasalahan 2. Dan begitu selesai nanti silakan boleh bertanya. Pertanyaannya boleh ke anggota kelompok yang maju atau boleh bertanya langsung ke saya selaku guru. Jelas ya? Oke, sekarang waktu dipersilakan kelompok 5 untuk presentasi. Silakan Mas, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari tentang materi pemilihan media dan modus. Perkenalkan, nama saya Arda Dika, dan yang kedua Dian Eka, yang ketiga Andika Rashid Hidayat. Saya akan membacakan soal yang pertama. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magelang menunjukkan sejak tahun 2015 hingga 2020 kejadian bencana mengalami fluktuasi secara jumlah. Tahun 2015 hingga 2019 secara umum terjadi kenaikan. Namun yang paling signifikan terjadi dari tahun 2018 ke 2019. Selanjutnya telah dilakukan survei terhadap 30 siswa kelas 10 TK 1 dan diperoleh data nomor sepatu, tahun kelahiran, serta golongan darah sebagai berikut. Yang pertama, data nomor sepatu. Data nomor sepatu, data diurutkan dahulu dari kecil ke besar. Dari data itu diperoleh 36 berjumlah 1, 37 berjumlah 3, 38 berjumlah 5, 39 berjumlah 8, 40 berjumlah 7, 41 berjumlah 2, 42 berjumlah 4. Dari data itu yang diperoleh, yang paling sering muncul adalah nomor sepatu 39. Jadi data nomor sepatu memiliki satu modus. Sudah ya? Oke, beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ini tadi presentasi dari kelompok 5 untuk dua permasalahan. Ini permasalahannya adalah permasalahan yang faktual, nyata. Ya, yang pertama adalah permasalahan tentang kejadian bencana. Ya, dan yang kedua adalah tentang survei terhadap 30 siswa atau peserta didik kelas 10 TKR 1 tentang nomor sepatu, kemudian tahun kelahiran dan juga golongan darah. Ada yang mau bertanya tidak? Tanya. Boleh? Bentar, kalau mau tanya harus menyebutkan ini ya, nama dan kelompoknya. Silakan. Izin bertanya, saya Asti Pratiwi dari kelompok 4. Untuk permasalahan 1, mengapa dalam menentukan median itu datanya harus diurutkan? Karena kelompok kami data tidak diurutkan tapi hasilnya sama.
Tanyanya ke saya atau ke kelompok? Ke Pak Guru. Ke saya. Boleh duduk, silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau rata-rata data tidak harus diurutkan, tapi untuk yang median data harus diurutkan terlebih dahulu. Tujuannya untuk memudahkan dalam menentukan mana nilai tengah. Bisa dilihat langsung ketemu atau menggunakan rumus. Kalau tidak diurutkan langsung saja, ya ini tidak diurutkan, campur, sebagai contoh seperti ini, campur, maka nilai tengahnya adalah di antara 2 dan 2 di sini. Makanya harus ditambah, ketemu 4 dibagi 2, ketemunya 2. Tapi kalau diurutkan seperti yang bawah 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 9, 10, dan 11, nilai tengahnya adalah di antara 4 dengan 5. Maka ini ditambah dibagi dengan 2, ketemu 4,5. Ya, inilah perbedaan mana data yang diurutkan dengan yang tidak diurutkan. Ternyata hasilnya berbeda. Nah, tadi pas kebetulan data tidak diurutkan tetapi hasilnya sama. Jadi paling aman datanya diurutkan apa tidak? Diurutkan. Ya. Kira-kira begitu Mbak? Bisa dipahami semuanya ya? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada silakan ditutup saja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Terima kasih yang sudah presentasi. Dan ini sekaligus untuk evaluasi kembali rangkuman juga boleh kita merefleksi diri dalam pembelajaran hari ini ya, bahwa kita telah belajar tentang ukuran pemusatan data tentang mean, median, modus. Mean nama lainnya apa? Rata-rata. Median nilai tengah, dan modus nilai yang paling sering muncul ya. Dan tadi dalam menentukan mean, median atau modus ada hal yang perlu diperhatikan. Menentukan rata-rata atau mean, datanya tidak harus urut, tapi untuk menentukan nilai tengah atau median datanya harus diurutkan. Silakan semuanya buka HP, kalian buka, pastikan terkoneksi internet ya. Saya sudah nge-share link di Google Form yang sudah tercantumkan di dalam Google Sheet melalui link yang saya bagi di grup WA. Silakan kalian kerjakan itu dengan durasi waktu 15 menit. Siap? Silakan dimulai dari sekarang. Soalnya pilihan ganda. Coba yang tidak bawa HP atau mungkin bermasalah koneksi, siapa saja? Cum, angkat tangan. Ini saya sudah siapkan untuk mengantisipasi terjadi kendala ya. Ini Mas. Yang bawa HP dan ada koneksi internet silakan tetap dikerjakan sendiri-sendiri secara online. Ada lagi yang tidak bawa HP atau tidak nyambung internet? Sudah semua ya? 15 menit. Kerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan pemahaman kalian. Jangan lupa identitasnya juga harus diisi terlebih dahulu.
Waktu mengerjakan evaluasi sudah selesai. Ya, semuanya pastikan dikirim. Oke, semuanya terima kasih sudah mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi itu tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian untuk materi yang hari ini kita pelajari. Ya, untuk materi berikutnya masih seputar statistik. Kalau tadi kita belajar untuk data apa? Tunggal ya. Maka selanjutnya kita akan belajar tentang mean, median, modus. Datanya adalah data yang berkelompok. Ya, menggunakan data yang berkelompok. Bagaimana penyelesaiannya? Rumusnya pasti akan berbeda. Jadi silakan kalian boleh belajar lebih dulu di rumah. Sekali lagi ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan diam-diam terlebih dahulu ya. Nanti dibuka kita diam, kita tutup dengan diam juga. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Binangun? Bisa jaya. Sekarang Sabina? Siap. 1 inovasi aktif produktif. Baik, Abita? Aku bangga Indonesia tanahku. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang telah kita pelajari bisa bermanfaat untuk semuanya. Allahumma Amin. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.